dalam tradisi politik kita ini belum membangun yang namanya kompetisi yang disebut yang secara fair kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari calon pemimpin untuk mengurus bangsa dan negara ini secara fair. Tapi gimana caranya? Hanya akulah greedy. Jadi ininya itu greedy. Orang lain nggak boleh berkuasa. Dan itu akhirnya dicontoh oleh pilkada-pilkada. Suami jadi bupati 2 periode 10 tahun ya. Setelah selesai istrinya atau anak. Ini kasus betulan ini ya, Kabupaten Kediri kalau mau disebutkan. Istri pertama lawan istri kedua. Menang istri pertama. Istri pertama udah 5 tahun jadi bupati, masih ingin dong kan jatahnya 2 kali periode 2 periode. Maju lagi melawan istri ketiga. Pusing. Enggak maksud. Tapi kalau kita mau melihat track record, mungkin rekam jejak, ya kan, rekam prestasi, rekam karya atau rekam ide, dua kandidat ini boleh kita sebut nih, Ganjar dan Anies Baswedan, seperti apa menurut Bos? Ya kan ditambah Prabowo juga dong, kasihan dia kan juga ini. Okay. Jangan di left out dia. Kan sekarang karena dia punya partai. Ya tapi kan dia punya partai. Kemungkinan kan kita juga sebelum itu didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan itu kira-kira bulan Oktober ya? September Oktober lah. Iya, tapi sampai Oktober kalau nggak salah ya. Berarti Bu Husnul ini masih optimis Pak Prabowo bisa ya? Saya persoalannya bukan optimis atau tidak optimis, tapi membaca keinginan yang ada di dalam itu ada Prabowo. Kan ini Prabowo dengan Muhaimin, walaupun Muhaimin juga masih ini, atau Prabowo dengan siapa yang Golkar? Erlangga kayak gitu ya. Golkar ini juga dia sebagai partai yang sebetulnya kuat secara struktur karena dia warisan dari Orde Baru. Secara struktur sebetulnya secara kader sebetulnya cukup banyak kader-kader kuatnya di Golkar dibandingkan yang lainnya. Ini kan masih cap-cip-cup setiap kali kayak gitu. Tapi selalu kurang dapat mengambil momentum untuk berani mengambil posisi ya, very quick decision making kayak gitu ya, di dalam konteks itu akhirnya left out melulu kayak gitu. Dan kemungkinan juga Golkar itu kurang kuat, atau gini, selama ini dia menjadi the government party, partai pemerintah ya, tidak hanya cuma the ruling party tapi the government party. Jadi pada saat reformasi itu menjadi kayak shock culture kayak gitu kan, bagaimana saya harus jadi oposisi kayak gitu, karena selama ini selalu jadi penguasa dari the ruling party yang kayak gitu kan. Nah itu juga jadi masalah. Terus kemudian Anies yang PKS Nasdem, cukup nggak itu 20%? Kurang. PKS Nasdem Demokrat kayak gitu ya. Nah, makanya kenapa ini kan selalu ada kekuatan istana selalu mencoba untuk bermain di dalam konteks bagaimana ya sebelum terdaftar bagaimana mereka selalu kompetitif kayak gitu kan, bahasanya penjegalan dan sebagainya. Di politik dia akan melakukan itu. Liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihatnya itu di situ. Dan kemudian PDIP sendiri juga nggak cukup kan? Cukup 19, sekian. Enggak, dia 21 apa 20, apa 21. Dia emang sendiri dia cukup ya? Coba dicek deh. Sebenarnya sendiri cukup dia 20%. Di dalam konteks itu. Dan ini ya bolehlah di dalam konteks ini. Tapi kan maunya modelnya rezim di Indonesia sejak reformasi itu kan maunya semua di bail out. Apa yang terjadi dengan kasus pilkada di Kota Makassar misalnya. Semua partai dibeli. Terus akhirnya lawannya kota kosong ya. Kota kosong. Tapi kalah juga itu, walaupun sudah membeli semua partai. Nah, jadi dalam tradisi politik kita ini belum membangun yang namanya kompetisi yang disebut yang secara fair kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari
mencari calon pemimpin untuk mengurus bangsa dan negara ini secara fair. Tapi gimana caranya? Hanya akulah greedy. Jadi ininya itu greedy. Orang lain nggak boleh berkuasa. Dan itu akhirnya dicontoh oleh pilkada-pilkada. Suami jadi bupati 2 periode 10 tahun ya. Setelah selesai istrinya Atau anak. ini kasus betulan ini ya, Kabupaten Kediri kalau mau disebutkan. Istri pertama lawan istri kedua, menang istri pertama. Istri pertama udah 5 tahun jadi bupati, masih ingin dong kan jatahnya 2 kali periode 2 periode, maju lagi melawan istri ketiga. Pusing. Enggak, maksudnya political etiknya apa tidak ada? Moral lah ya. Apa tidak ada orang lain di kabupaten itu? Apa tidak ada calon-calon lain di antara partai-partai itu yang mampu mengurusi negara Republik Indonesia atau kabupaten, apakah wali kota, ya, apakah provinsi? Nah, ini menjadi tradisi. Jadi sebetulnya mental kita ini masih mental monarki, feodal. Maunya kalau bisa ya udah. Kalau Ratu Elizabeth meninggal ya diganti oleh Charles, nanti Charles meninggal diganti oleh William. Cuma lupa di sana monarki konstitusional. Pemerintahannya ada di Perdana Menteri. Day to day politicsnya itu ada di Perdana Menteri. Yang itu berasal dari House of Representative, bukan dari yang Senat, bukan yang dari House of Lords kayak gitu kan. Tapi dari House of Representative. House of Representative itu wakil dari rakyat. Makanya demokrasi itu kan demos kratos, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makanya kedaulatannya ada di tangan rakyat. Ya, ini yang sebetulnya demokrasi menjadi isu yang menarik bagi kita, bagi masyarakat, bagi orang, manusia. Karena kedaulatannya di tangan rakyat. Beda dengan teosentris, Tuhan. kedaulatannya ada di tangan Tuhan. Tapi kita lupa, kita cuma ciptaan Tuhan aja kok. Masih minta-minta berdaulat seperti apa. Udah jelas lu diciptakan kayak gitu kan. Nah, jadi ya samina wa ata'na dong kalau Tuhan mengatakan kedaulatan ada di tangan Beliau. innani apa? Innani apa? Inanina. Enggak. Ah. Saya Tuhan itu loh. Innani Robbi atau apa di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayatnya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kalau nggak tahu kalau dalam ini, tapi hanya di dalam Al-Qur'an lah yang Tuhan itu menyebutkan sayalah Tuhan, sembahlah saya. Betul. Gitu kan. Hanya dalam Islam di dalam konteks ini. Nah, jadi kembali lagi hari ini walaupun kampanye mulainya kapan? Desember ya? Sekarang kampanye kan pendek. Oktober mulai kampanye. Kampanye berapa lama? 2,5 kalau nggak salah. 2,5 bulan. Oh iya. Jadi udah mulai bagus dibandingkan yang pilpres setelah 2004. 2004 dulu cuma 3 minggu. Masa kampanye. Masa kampanye. Di Australia semua election itu cuma 36 hari. Jadi dari sejak awal diumumkan Perdana Menteri bicara kepada Gubernur Jenderal, pemerintahan dibubarkan, maka kemudian pemilu itu hanya 36 hari semuanya selesai sampai Dari selesai. awal ya. Banyak sekali ya sebenarnya. Nah, ya bisa, cuma kan kita ini terlalu bertele-tele di dalam konteks itu. KPU-nya sendiri juga demikian ya. Jadi ini persoalan-persoalan, makanya kita dulu zamannya saya KPU ya, misalnya kita mempersiapkan database penduduk dan pemilih berkelanjutan. Itu saya contek tuh dulu karena saya ketua divisinya. Contek dari model Australia voting rule-nya. Karena Australia itu kan pemilunya itu compulsory, wajib. Sehingga data pemilih terbaik di dunia itu ya di Australia. Dalam konteks Wajib itu. ya? Wajib sana. Wajib, kalau Anda nggak ikut ke TPS kena denda. Waduh. $50. Jadi nggak ada golput lah ya seperti di sini ya. Tapi bisa golput, dicoblos semua juga bisa Oh, di gitu ya. ininya, tapi wajib pergi Wajib ke TPS. makanya voters turnout-nya di Australia selalu di atas 90%. Jadi tidak menarik. Jadi di dalam demokrasi sebetulnya kalau pemilunya itu bukan compulsory ya, jadi pemilunya itu karena kesadaran dan sebagainya, itu kalau tinggi malah dipertanyakan. Tapi kalau di negara-negara otoriter tinggi. Jadi negara-negara otoriter itu kayak kita dulu kan, pemilu kan selalu tinggi. Ya. Walaupun kita tidak tahu nyoblos sendiri atau dicoblosin kayak gitu kan. Dulu kan surat suara sampai yang 2019 juga kita punya
video-video surat suara dicoblosin. Ya, jadi balik lagi tadi, apakah calon yang masih aktif, ya termasuk Prabowo ini, ya kan Prabowo kan menteri, nah iya kan, yang masih aktif menjabat, apakah dia gubernur, apakah dia menteri, apakah dia dulu presiden kayak gitu kan, presiden kan periode kedua dia presiden posisinya. Betul. Nah, jadi lesson learn apa dari 2019 itu? Abuse power, model-model abuse power seperti apa yang terjadi waktu itu, ya kan? Ada juga pilgub yang melakukan itu, misalnya menteri jadi pilgub, ikut pilgub. Beberapa hari sebelum hari pencoblosan, dana PKH turun semua. Nah, tahu kan siapa dana PKH, siapa menteri apa kayak gitu ya. Cari sendiri silahkan kayak gitu ya. Jadi dana PKH cair pada saat menjelang Pemilihan. voting kayak gitu kan, menjelang pemilihan. Nah, ini bagian kalau menurut saya bisa saja oh iya kebetulan, tapi kalau menurut saya how do we trust? Ini kan urusan trust. Kenapa kayak misalnya apa dulu kan selalu mengatakan ada kartu. Kartu pintar, kartu Indonesia pintar. Apakah selesai dengan urusan kartu? Apakah sekarang orang miskin berkurang? Dan kayak gitu-gitu. Jadi kalau itu the politic of ideas-nya di dalam konteks ini. Tapi bahwa kenapa kemudian pejabat itu dibatasi, pejabat itu pejabat politik ya, untuk maju lagi itu dibatasi, diawasi, itu karena kecenderungannya adalah abuse power. Dan abuse power itu dari mulai penggunaan anggaran, penggunaan aparatus, penggunaan fasilitas negara, nggak bisa dikontrol. Ya, jadi itu persoalan. Tapi apakah kemudian nggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Tapi Anda harus punya etika yang sangat tinggi, akhlak yang sangat tinggi, untuk moral yang sangat tinggi untuk tidak melakukan abuse power itu. Dan itu penting. Akhlak itu kan yang paling penting. Nah sekarang kan Anda maunya kan agama dipisahkan dengan politik, akhirnya politisi nggak berakhlak kan jadinya. Dan itu biasa saja jadinya. Ya, Dianggap makanya biasa saja kampanye nonton itu IC dari Rizal karena di sana politik menjadi lebih beretika. Bermoral ya. Jadi apa namanya? Tapi kalau kita lihat ya ini sebenarnya rentetan juga sih. Kalau Anda pelajari munculnya modern nation state itu kan intinya adalah substansinya adalah sekularisme. Sekularisme itu memisahkan the separation between state and church, pemisah